Selamat malam everyone, kembali lagi bersama saya Dani di Project D. Dan kali ini saya kembali dengan Bro Arya. Apa kabar bro? Alhamdulillah still. Kemarin sudah di video yang sebelumnya, jadi saya baru tahu kalau rumahnya dia itu dekat kuburan. Dan kuburannya itu cuma satu dan keramat ya? Ya, keramat. Sangat keramat. Ini kebetulan syutingnya malam, jadi saya tidak berani untuk syuting. Jadi sekali lagi buat yang nanyain si Dandi kemana, jangan ditanyakan karena ini weekday, dia free-nya itu di weekend. Jadi hanya saya sendiri yang datang ke rumah narasumber yang hawanya beda dari awal syuting kemarin. Oke, jangan lupa aktifkan 144 pixel kalian agar kalian kuotanya irit hanya mendengarkan cerita untuk mengantarkan kalian tidur. Oke, jadi ini intinya menceritakan pengalaman-pengalaman Bro Arya, apa saja yang didapatkan pengalaman mistis sejak tinggal di sini. Oke? Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini kan awal saya di rumah ini. Ini ya, awalnya nih rumah tua. Ya zaman Belanda lah rumah ini. Zaman Belanda. Terus bangun ulang sama papa saya. Bangun ulang, setelah itu pas pembangunannya ada orang yang jatuh lagi apa namanya pasang pondasinya. Nggak tahu gimana ceritanya, dia jatuh, dia patah. Terus yang kedua ada yang kesurupan, anak kos samping, dia kesurupan, nggak tahu gara apa, tiba-tiba habis maghrib kesurupan. Bukan satu orang, 4 orang kesurupan, langsung masal. Setelah itu kita semua ngejasin di sini, bersama keluarga, bersama warga yang ada di sini. Setelah ngejasin, alhamdulillah semua lancar sampai pembangunannya lancar. Dan setelah saya menetap di sini ya baru 2 tahun lah, baru 2 tahun. 2018 mulai di sini. Saya di sini rumah sendiri ya. Saya di sini rumah sendiri. Kejadian yang sering saya alami di sini ketika saya pulang malam jam ya udah tentulah dari jam 1 sampai jam 5, 4 gitu. Saya masuk, tiba-tiba di tangga itu ada sosok wanita cantik banget, lagi dengan rambutnya seperti ini. Merinding aku. Pasti kalau saya kesini harus minta salam dimanapun itu harus. Nah, setiap tempat pasti ada penunggunya. Tiap malam dengan suara aneh-aneh di atas. Contohnya barang jatuh, kaca pecah, jendela jeduk suaranya. Pas waktu saya cek nggak ada apa-apa, tenang seperti biasa lah. Tapi ketika saya turun lagi, suara itu ada lagi muncul. Ada juga kadang suara orang nangis. Itu nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba ada. Waktu juga pernah saya berdua sama teman saya di sini lagi tidur, tiba-tiba pintu kebuka, dan dia kaget. Pintunya posisi kita sudah kunci semua, tiba-tiba pintunya kebuka, otomatis teman saya kaget. Dan tiba-tiba dengar suara orang nangis, ketawa, ribut di atas, orang lari. Itu saya nggak tahu gimana. Dan juga waktu saya pernah nyimpen uang di sini, kehilangan uang. Padahal saya tuh di sini tinggal sendiri. Siapa mungkin yang mengambil kan? Pada ketika saya sengaja sini pasang kamera, ada sosok bayangan kecil. Tiba-tiba tuh tangannya cepat sekali, cetat, langsung hilang uang saya. Itu nggak tahu dari mana. Dan juga pernah kejadian di rumah saya yang di depan itu uang juga hilang. Hilangnya bukan 50.000, 50 juta habis katanya sih. Di sininya ada tuyul. Tapi Allahualam, kita nggak bisa uzon kan, kita nggak boleh uzon. Itu setelah pasang penangkal, alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Dan waktu juga pernah di atas sini
lagi apa nih, lagi bersih-bersih. Besar banget, Cok. Hitam besar. Nah, kita ucap salam, langsung kita turun. Ambil lari. Nggak berani, Cok. Tinggi besar. Dia kita nongak ada lah 2 meter, 3 meter. Soalnya kan mungkin gara-gara rumah saya ini deket sama kuburan. Kuburannya tuh dari tahun nenek moyang saya sudah ada kuburan itu. Dan kuburan itu keramat. Dan juga dulu di sini nggak ada orang yang berani lewat. Di tempat ini nggak ada orang yang berani lewat. Soalnya pernah di sini ada kuda putih. Tapi ada waktu itu orang jual bakso. Ngeliat kuda putih itu, dia langsung lari. Gimana nggak lari? Di belakangnya kerombatan. Dia di alasannya tuh kuda tuh. Dan juga kubur tuh bereaksi ketika kita lagi dari ada keributan atau apa, pasti dia begini kuburan goyang gemeter. Mau tahu kenapa? Tapi yang paling ngerinya saya di sini ngalamin apa namanya? Jedar pintu bunyi. Saya langsung pergi dari rumah, nggak pulang. Posisi jam 2. Setelah itu saya pulang ke rumah depan, keringat dingin, dan rumahnya mulai angker dari masa kesurupan tuh. Dari situ saya nggak berani tidur sendiri. Mulai hawanya beda. Pokoknya seperti itu pengalaman saya di sini. Ada cerita-cerita dari tetangga sebelah mungkin yang lebih dekat dengan kuburannya? Ada. Apa? Ada pernah orang ngirim barang begituan, bandelek, santet. Itu udah ngirim anjing sebesar sapi. Anjing sebesar sapi, bukan satu anjing. 10 anjing, 10 atau 9. Tombak sampai patah, Cuk. Ditusuk nggak tembus. Itu posisi jam 3. Dan kebetulan adeknya baru lahir. Itu ngeri banget. Walau lowongan anjingnya saya inget banget. Dan anehnya lagi, kok bisa waktu azan subuh dia hilang? Itu ketika adik saya masih kecil tuh. Karena adik saya tuh dia di kandungan 12 bulan. Apa mungkin itu yang buat anjingnya kesini atau apa? Atau utusan orang ngiri, dengki, kita kan ada yang tahu. Dan setelah malamnya lagi, kita semua sini berjaga. Yang ada bukan anjing, babi ada. Dia di gang ini, dia baru belok sedikit langsung hilang. Soalnya di sini nggak pernah ada anjing, nggak pernah satupun. Kalau anjing sini pasti dia mati. Apalagi babi ya? Apalagi babi. Mungkin pas saya uji nyali di sini rumah kosong. Kita kan uji nyali waktu puasa. Waktu puasa kita katanya sih setan ya dikurung katanya. Tapi Kita uji nyali. Dan apa istilahnya dulu yang tenar tuh, tapi Charlie. ya. Tuh kan? Permainan deh. Nah, permainan tuh. Itu. Kita main di sini. Kita berapa tuh? 8 nggak salah, 8. Masuk dalam buat lingkaran lilin 1 sama pulpen sama pensil gitu. Bukan pulpen sama kertas. Lama kita nunggu setengah jam, baru kita bilang cari anjing nih. Do you hear? Dia bilang belum ada. Cari do you hear? Yes, dia bilang. Posisi di dalam rumah. Di dalam. Mustahil lah. Mustahil angin. Di dalam depannya, Cuk. Langsung rasanya semua kita sering ngeliat. Teman saya dia ngeliat di belakang teman saya kan temu lingkaran. Nah teman saya ngeliat tuh di sini, yang lihat di sini. Soalnya di sini nih jadi dia ada lorong. Gue ngeliat. Terus lalu dia bilang dia lihat makhluk halus lah seperti itu, putih, tinggi, rambutnya panjang. Sini dia bilang Allahu Akbar, semua langsung lari, Cok. Oke, karena saya sedikit tahu tentang kenapa sih kok bisa kan katanya di bulan puasa itu setan-setan dirantai, dikurung gitu. Jadi ini sekedar pengetahuan saya sedikit aja ya, Bro. Kan banyak tuh orang saat puasa ada yang enggak puasa, ada gangguan katanya gangguan. Setan namanya. Ya. Itulah ketika di saat bulan puasa kan setan itu memang benar-benar dirantai, tapi saat kita anggaplah ini setan dirantai nih. Ketika kita seperti Bro Arya tadi melakukan uji nyali itu seperti
Bro Arya yang ngedeketin setan itu. Ya, Ngerti? kita nyari-nyari. Ya, Kita nyari. itulah. Walaupun sudah dirantai, tapi kita masih ada rasa ingin mencari-cari itu. Jadi masih terganggu, masih ada orang yang tidak puasa. Pak. Ya, seperti itu. Jadi sekian itu dia cerita di rumah ini. Oke, jangan lupa saksikan episode eksklusif series dari Project D karena kami menghadirkan narasumber-narasumbernya langsung untuk bercerita langsung pengalaman mereka. Dan jangan lupa pula di subscribe channel Bro Arya. Arya Still. Oke, kembali saya ingatkan, terserah buat kalian mau subscribe, mau like, mau komen, terserah, tapi jangan lupa senyum setiap pagi. dan jangan lupa yang terpenting, jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding aja tadi itu cerita. Merinding bahannya. Di lokasinya langsung. Jumat tanggal 7. Jumat tanggal 7. Jumat jam 12 malam. Nanti kalian bisa cek di kalender, mungkin Kliwon atau apalah, Page, Wahing, Pegong, ya terserah. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.